setelah dihitung-hitung, diperbincangkan, akhirnya mereka saudara-saudaranya menjual Yusuf pada musafir tersebut dengan harga yang murah. Dan mereka tidak membelanjakan dari hasil penjualan Yusuf. Setelah itu Nabi Yusuf yang masih anak-anak dibawa ke Mesir, karena rombongan tadi itu arahnya memang mau ke arah Mesir. Nah, sampai di Mesir dijualah Nabi Yusuf di pasar penjualan hamba sahaya, pasar penjualan budak, dijualah Nabi Yusuf di sana. Karena memang masih zaman perbudakan waktu itu. Dibelilah oleh salah satu pembesar kerajaan Mesir. Setelah Nabi Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Nabi Yusuf oleh rombongan musafir tadi dijual, dibeli oleh salah satu pembesar Mesir yang bernama Kitofir atau Atafir. Lalu pembesar itu berkata pada istrinya yang bernama Ro'il atau Zulaikha tadi, muliakanlah Yusuf ini di tempatnya, ya tempatkanlah yang layak. Barangkali Yusuf nanti bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan Yusuf ini sebagai anak. Nah, dalam riwayat itu dijelaskan pembesar itu dengan Zulaikha itu tidak punya anak, sehingga ketika kita jadikan anak sajalah, ya makin senang. Demikian itulah kami Allah menempatkan Yusuf di bumi Mesir. Memang jalan ceritanya seperti itu, jalan panjangnya seperti itu. Ya mungkin kalau tidak dimasukkan sumur tadi, ya belum tentu. Tapi ya begitulah kodrat Allah, memang Allah menghendaki jalannya cerita begitu. Yang membuat skenario ya Allah, ya jadinya, ya jadilah. Dan agar kami Allah mengulangi Yusuf dari takwil-takwil impian, arti-arti impian. Dan Allah zat yang memenangkan atas perkaranya. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Rasanya seperti saudara-saudara Yusuf, ketika Yusuf sudah dibeli oleh musafir tadi, dijadikan budak, rasanya dia sudah menang, akan mulia, nanti dicintai oleh bapaknya, karena dianggap Yusuf sudah tidak ada. Tapi di luar dugaan mereka kan sebenarnya. Justru ketika Nabi Yusuf dibawa ke Mesir, inilah awal dari baiknya Yusuf. Sudah mulai dari awal dari rumah sebenarnya sudah baik. Ketika dimasukkan Yusuf yang menderita, nah ketika sampai Mesir, inilah babak baru kebaikannya Nabi Yusuf. Disitulah Allah akan mengajari artinya mimpi, sehingga bisa menebak, bisa mengartikan, karena bukan tebakan, karena wahyu ini bisa mengartikan arti impian. Di situ Allah memuliakan Nabi Yusuf lewat pembesar Mesir tadi itu. Jadi ketika Nabi Yusuf dewasa, kami Allah memberi pada Yusuf hukum dan ilmu, diangkat sebagai nabi. Demikian itulah kami Allah membalas orang-orang yang berbuat baik. Karena baiknya ya, Allah menjadikan Nabi Yusuf ya orang yang baik juga. Karena berbuat baik ya dijadikan orang yang baik, orang yang terhormat. Oh